Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa bekerja seperti biasanya tanpa halangan, dan tetap dalam lindungan Allah. Itu yang kita harapkan. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, kita hanya menunggu hitungan beberapa hari lagi, ya, tidak lama. Hari ini hari Minggu, nanti malam ada debat terakhir calon presiden. Tapi yang saya ingin bicarakan sosok 01 Anies Baswedan pada saat kampanye akbar terakhir di kota Medan. Ini keren luar biasa. Mulai penyambutan di airport Kuala Namu. Anies Baswedan tidak mendapat akses ruangan VVIP, ditutup. Beliau diarahkan ke ruangan biasa seperti masyarakat biasa. Ini nggak jadi masalah. Ternyata di airport Kuala Namu penuh dengan lautan manusia, tak terbendung. Manusia dari segala penjuru Sumatera Utara, khususnya Medan, berkumpul di airport Kuala Namu. Manusia penuhi airport Kuala Namu. Itu pada saat Anies tiba. Inilah suasana di airport Kuala Namu pada saat Anies Baswedan tiba di airport Kuala Namu. Lautan manusia memenuhi airport Kuala Namu. Masyarakat dengan penuh antusias dan kegembiraan menyambut calon presiden 2024 yang murah senyum ini, yang cerdas, yang luar biasa. Ini suasana di luar airport Kuala Namu. Jadi di dalam dipenuhi oleh lautan manusia, di luar airport juga sudah banyak masyarakat yang menunggu kedatangan Anies Rashid Baswedan. Sewaktu Anies berjalan menuju tempat kampanye di Medan Tembung, di sepanjang jalan mulai dari pintu tol sampai lokasi yang jaraknya lebih kurang 4 km dipenuhi lautan manusia. Pada saat keluar dari pintu gerbang tol, di situ sudah mulai tumpah ruah masyarakat menyambut kedatangan Anies. Ini adalah suasana massa yang menunggu Anies keluar dari pintu tol menuju lokasi tempat kampanye. Anies berjalan lebih kurang hampir 1,5 sampai 2 km untuk menuju lokasi kampanye. Ini memang suatu hal yang sangat luar biasa, antusiasnya masyarakat menyambut Anies Rashid Baswedan. Saya biasanya dari rumah dekat tol juga menuju lokasi butuh waktu 10 menit. Tapi kemarin sewaktu kampanye Anies, ya, itu jam 3 saya dari rumah, makan waktu 2 jam ke lokasi yang biasanya 10 menit. Inilah tumpah ruah begitu masyarakat mendukung Anies Baswedan menyambut kedatangan Anies untuk kampanye di Medan Tembung. Kemudian pada saat datang kunjungan Anies ke lokasi harus berjalan karena lautan manusia. Sepeda motor susah lewat, kita berjalan pun tidak bisa berjalan cepat. Susah, semuanya rapat dengan manusia dengan kendaraan parkir. Bayangkan, Anies Baswedan berjalan hampir lebih kurang 2 km untuk menuju ke lokasi. Ini keren habis, saksikan video ini. Ini baru pertama rasanya ya saya melihat ada capres yang sampai harus berjalan, itu cukup jauh loh. Tadi Mas Ali kalau kita hitung-hitung mungkin ada lebih, mungkin 2 kilo kali ya, karena tadi cukup lama berjalan. Iya. Kalau kita lihat di mobil saja sudah susah itu tadi ya, mobilnya sudah susah mau maju dan sampai satu titik memang sudah benar-benar tidak bisa dilewati sama sekali. Jadi Betul. Anies harus berjalan begitu. Nah, tanggapan Mas Ali dengan kemeriahan ini, Mas? Iya, paling tidak ini memberikan dampak psikologis kepada para konstituen Amin, termasuk Nasdem ya sebagai lokomotif atau pengusung utama Amin, bukan begitu. Itu pertama. Yang kedua, itu juga membuktikan bahwa memberikan satu pesan bahwa Anies Baswedan itu adalah capres yang punya energi.
Nah, kan gitu. Punya apa? Itu kan jalan kaki tadi itu kalau misalkan 3 jam itu luar biasa itu. Jadi ini kalau misalnya kita pakai istilah fikihnya ya, al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal sehat terhadap jiwa yang sehat. Baik. Nah, itu terbukti Anies berjalan 3 jam itu Menuju ya, tadi menuju sebagai ya, mobil iya sih. sebagai mobil ya, 3 Iya. jam artinya mungkin sebagian 1 jam ya perjalanan tadi ya. Itu masih begitu sehat begitu. Iya. Berenergi, Berenergi, juga. Dan nah. kalau kita lihat ini juga menyambut warga juga dengan antusias. Iya. Masih juga berlangsung sampai saat ini ya, Mas Ali. Betul, betul, betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kampanye akbar itu salah satu poin pentingnya adalah itu membuat para pemilih itu makin kokoh, ya, yang dari swing bisa menjadi strong, yang dari strong bisa makin kuat iman politiknya, yang dari undecided bisa bergeser memilih begitu. Itu menurut saya penting dalam rangka apa? Dalam rangka di waktu kurang tidak lebih dari 2 pekan ini kampanye akbar dalam rangka mensolidkan, memastikan barisan gitu. Kira-kira itu pesan yang kemudian bisa ditangkap dari kampanye akbar di Sumut ini. Baik, baik ya. Kalau kita lihat ini juga akhirnya belum lama ya, mungkin kurang lebih sekitar beberapa menit atau 3 menit yang lalu Anies berhasil sampai ke panggung di lapangan yang ada di Medan ini, di lapangan Reformasi Tembung tepatnya pemirsa, dan saat ini sedang mencoba menyapa warga, melakukan swafoto sebelum nanti memberikan orasi politiknya. Untuk menuju ke FOH atau panggung di media ya, yang pertama. Baiklah teman sahabat, setelah kita menyaksikan video yang baru saja kita tonton, kita terlihat Anies begitu fresh. Semangatnya luar biasa untuk mengadakan kampanye terakhirnya di Kota Medan. Lautan manusia yang luar biasa. Karena tempat lain Anies tidak dapat akses untuk menggunakannya. Tetap ada halangan-halangan dan dihalangi terus. Sehingga memilih tempat di Medan Tembung. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Walaupun dikasih daerah Medan Tembung, tapi lautan manusia tak terbendung. Anies berjalan lebih kurang hampir 2 km, tapi tetap fresh. Beliau tetap semangat. Dan masyarakat juga luar biasa menyambut Anies. Saya yakin untuk putaran pertama di Kota Medan, suara lebih kurang 85% tidak kemana untuk 01. Kalau Sumatera Utara, saya berpendapat lebih dari 60% untuk Anies Baswedan 01. Kenapa? Masyarakat begitu mulai cerdas. Masyarakat mulai memahami siapa calon presiden yang pantas kita pilih. Tidak ada yang lain, kita pilih 1. Kalau 2 batal, 3 apalagi. Saya ingatkan kepada teman, sahabat Anies Baswedan dimanapun berada, selesai nyoblos, awasi kotak suara. Boleh pulang sebentar, jam 11, jam 12, minimal kita sudah mulai menjaga kotak suara. Jika ada kecurangan, bertindak langsung di tempat. Kenapa? Demokrasi tidak bisa dihentikan. Rakyat sudah mulai melawan, membela demokrasi. Jangan pancing kemarahan rakyat, karena rakyat ingin jujur dan adil dalam pemilu ini, sehingga menghasilkan sosok pemimpin yang berkualitas, yang diinginkan rakyat, yang mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.